Baik, saudaraku dimanapun berada, selamat Minggu Trinitatis. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Nats Khotbah Minggu pertama Trinitatis tanggal 7 Juni 2020 yang tertulis dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, dimanapun berada, ada ungkapan tergantung cara kita menilai, tergantung cara kita memandang, atau perspektif dari kita sendiri. Baik itu masalah budaya kita sendiri, dan berbagai budaya yang ada di negara kita ini. Baik hal itu sesuatu pekerjaan, pelayanan, atau aktivitas, tergantung bagaimana cara kita melihat, tergantung bagaimana cara kita memikirkan. Apakah hal itu baik atau tidak? Demikian Allah melihat segala yang diciptakannya itu amatlah baik. Saudaraku, dimanapun berada, Minggu tanggal 7 Juni 2020, Minggu pertama Trinitatis, Hasitodu Sadao. Ada baiknya secara etimologi kita lihat kata Tritunggal
yang berangkat dari kata Inggris Trinity, berasal dari kata Latin Trinitas, yang berarti yang nomor tiga, tiga serangka. Kata benda abstrak tersebut berbentuk dari kata sifat trinus, tiga masing-masing, rangkap tiga. Sebagaimana kata unitas merupakan kata benda abstrak yang terbentuk dari unus atau satu. Kata yang sesuai dengan bahasa Yunani adalah trias, yang artinya satu dari tiga atau yang nomor tiga. Catatan pertama terkait penggunaan kata Yunani ini dalam teologi Kristen adalah Theophilus dari Antioquia pada sekitar tahun 179. Ia menulis dengan cara demikian juga ketiga hari sebelum terciptanya penerang terdapat tanda-tanda Trinitas, Triados dari Allah dan firman-Nya dan kebijaksanaannya. Dan keempat adalah tanda manusia yang membutuhkan terang, sehingga demikian terdapat Allah, firman, kebijaksanaannya, manusia. Tertullianus, seorang teolog Latin yang menulis pada awal abad ketiga, dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan kata-kata Latin terkait Trinitas, pribadi dan substansi, untuk menjelaskan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu dalam esensi, bukan satu dalam pribadi. Saudaraku dimanapun berada yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kekristenan yang timbul dari Yudaisme merupakan salah satu agama monoteistik. Dalam Perjanjian Baru, konsep trinitaris tidak pernah menjadi triteisme, tiga Allah, atau bahkan dua. Allah adalah Esa, dan bahwa Allah adalah satu hakikat, tunggal, dinyatakan jelas dalam Alkitab. Shema dari kata kitab suci Ibrani, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Perintah pertama dari 10 perintah Allah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dalam Ulangan 5 ayat 7. Dan beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang kemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Dalam Yesayas pasal 44 ayat yang ke-6. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam Markus 12 ayat 29. Saudaraku,
Dimanapun berada yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, manusia adalah ciptaan Allah, sehingga manusia harus tunduk kepada Allah. Meskipun manusia diciptakan segambar dengan Allah, tetapi manusia tidak sama dengan Allah. Allah adalah pencipta, sedangkan manusia adalah ciptaan, dicipta oleh Allah. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-6 dan ke-7, tetapi kabut naik ke atas bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Ketika itulah Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup setelah Allah menjadikan langit dan bumi. Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia, sehingga manusia makhluk hidup. Manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Kata tubuh, roh, dan jiwa digunakan secara bergantian menunjuk bahwa manusia merupakan suatu makhluk yang diciptakan Allah secara utuh. Dalam Mazmur pasal yang 103 ayat 1, Mazmur pasal 104 ayat 1 dan 35, dan Mazmur 146 ayat 2 tertulis di sana, jiwaku memuji Tuhan. Saudaraku dimanapun berada, perbandingan antara cerita penciptaan dalam Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Yang pertama, dalam Kejadian pasal 1 memperlihatkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai makhluk yang memiliki hubungan khusus. Dalam Kejadian pasal yang kedua menceritakan bahwa manusia dibentuk dari debu tanah, tetapi Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi antara Allah dan manusia memiliki hubungan atau relasi yang khusus. Yang kedua, dalam Kejadian pasal 1 memperlihatkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan bersama-sama. Keduanya tidak ada perbedaan derajat. Dalam Kejadian pasal 2 memperlihatkan bahwa laki-laki diciptakan lebih dahulu dari perempuan, merupakan penolongnya, helper, yang sepadan dengan dia, dan dibentuk sesuai dengan unsur yang sama. Dan yang ketiga, dalam Kejadian pasal 1 manusia memperoleh tugas untuk menguasai. Dalam Kejadian pasal 2 memperoleh tugas untuk mengusahakan dan memelihara. Tetapi apabila kita lihat secara jelas dan jeli dan secara utuh, tidak ada pertentangan, tetapi saling melengkapi dengan tujuan yang sama, melaksanakan perintah
mengusahakan dan memelihara ciptaan Allah. Hal ini juga membuktikan relasi Allah dengan manusia. Demikian juga manusia dengan alam semesta sebagai tempat tinggal dan sumber hidup yang telah diberikan Allah. Maka harus benar-benar diusahakan, dipelihara, dan dilestarikan. Karena dalam ayat yang ke-26 dalam nats ini dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudaraku, adalah suatu garis keturunan, regenerasi. Maka dengan firman dalam nats ini, anak dan cucu sebagai generasi penerus dan satu ikatan keluarga adalah anugerah dan perintah Allah. Maka perintah Allah kepada setiap keluarga yang membentuk atas dasar perintah Allah adalah melahirkan anak cucu sebagai tali penerus keturunan dan memenuhi bumi, mengusahakan, memelihara, dan melestarikan. Saudara-saudara, memang belakangan ini ada timbul beberapa persoalan. Di antaranya yang pertama, bagaimana orang, apakah dia laki-laki atau perempuan yang tidak menikah? Karena memang demikian. Karena profesi dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana keluarga yang tidak punya keturunan? Kedua poin ini tidak mungkin saya jelaskan dalam konteks khotbah ini. Kalaupun jawaban sesuai Alkitab ada untuk itu, tetapi perlu dipahami bahwa firman Allah tetap up to date dan dinamis. Maka apapun yang terjadi dalam diri pribadi atau keluarga, rencana khusus dari Tuhan ada untuk itu. Maka jalani, terima, dan imanilah, sembari tetap memohon kepada petunjuk kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, persoalan yang perlu kita kaji dan renungkan secara khusus. Akhir-akhir ini banyak keluarga yang serius dan setia mengikuti anjuran pemerintah melalui instansi BKKBN, satu instansi tentang keluarga berencana. Anak cukup 2. Tetapi karena ajaran agama tertentu bisa lebih satu istri, maka beberapa umat Kristen yang mengaku pengikut Kristus juga terjebak dalam masalah ini. Temannya bertanya, anakmu berapa? Dia jawab 2. Loh, kok 2? Temannya bilang, kok gitu? Iya dok,
Kan cukup 2 anak dari 1 istri. Tapi istri kedua, ketiga dan keempat, dua-dua juga. Berarti lebih dari 2 dong. Ya, dari tiap istri. Inilah jebakan Beckman, istilah zaman now, yang bertentangan dengan firman Tuhan dan rencana Tuhan. Pada awalnya juga Allah menciptakan. Sekali lagi saya tekankan, pada awalnya juga Allah menciptakan 1 laki-laki untuk 1 perempuan, sebaliknya juga demikian. Bukan 1 untuk 2 atau 1 untuk 4. Kalaupun budaya pada zaman Adam sampai Musa, ini jelas unsur perspektif budaya yang diizinkan pada saat itu. Unsur budaya. Tetapi firman Tuhan dan kehendak Allah tidaklah demikian. Apabila kita kaji dari kitab Hosea, Allah tegas menentang perceraian. Dan hal itu juga yang dipertegas Yesus dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia. What God has united cannot be divorced by humans. Apabila saudaraku membaca kitab Injil Matius pasal 19 ini, di sana ada kata Yesus untuk mengkritik kaum Farisi karena kekerdilan jiwa. Maka Musa memberikan surat cerai karena kekerdilan jiwa. Alani jogal ni roham dalam bahasa Batak. Orang yang tidak takut, orang yang tidak taat akan firman Tuhan dan rencana Allah, itu adalah orang-orang yang kerdil. Maka dikatakan dalam nats khotbah ini, Kejadian 1 ayat yang ke-28 dikatakan, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah memberkati mereka. God bless them. Yaitu mereka yang dipersatukan Allah. Hal ini juga menjadi motivasi dan dorongan bagi pemuda-pemudi umat Kristen. Jadilah yang dipersatukan Allah, supaya benar-benar atas perintah Allah dan sesuai dengan kehendak Allah. Jangan pernah terjebak dengan kenikmatan sesaat dan situasi kondisi yang terjadi, tapi lihat apakah itu benar dengan firman Tuhan dan sesuai kehendak Allah atau tidak. Saya sadar banyak memang kantong-kantong daerah yang dulunya mayoritas umat Kristen, pengikut Kristus. Tetapi 10 tahun belakangan ini makin membludak non-Kristen. Hal ini tentu tidak salah. Sekali lagi saya tekankan, hal ini tentu tidak salah. Apalagi negara kesatuan Republik Indonesia berataskan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Yang penting umat Kristen bagaimana memahami dan mengimani dalam Matius 5 ayat 13 dan 14, menjadi garam dan terang di tengah-tengah keadaan dan situasi demikian. Biarkan kita di tengah-tengah, sama seperti gambaran Yesus, domba di tengah-tengah serigala. Tetapi domba jangan coba-coba menantang kepada serigala, tapi punya taktik dan strategi. Dengan terang dan garam. Saya selalu pakai istilah tegar, pagar, dok panodam, menjadi pagar, menggerami dan menyinari. Itu yang penting di tengah-tengah perbedaan ini. Hal itu harus betul-betul menjadi pergumulan umat Kristen dimanapun berada. Tetapi banyak juga yang terjebak dengan pikiran dan strategi yang salah dengan mempraktekkan memiliki 2 anak dari satu istri, tetapi ada juga istri yang lain di daerah tertentu. Ini jelas menentang firman Allah dan kehendak Allah. Apakah pikiran dan konsep manusia belaka yang jadi dalam bernegara, baik itu di satu daerah? Ingat Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 tegas dikatakan di sana, bukan pikiranmu, pikiranku, bukan jalanmu, jalanku, kata Allah. Maka hal ini juga dipertegas dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Human say plan, God disposes. Selalulah bersandar pada firman Allah dan kehendak Allah, supaya hidupmu, supaya keluargamu terberkati oleh Tuhan sesuai dengan ayat 28 dari Nats Khotbah. Saudara-saudara, Nats Khotbah ini diakhiri dengan ayat yang ke-31. Maka Allah melihat semuanya baik. And God saw everything that had made. Artinya Allah melihat semua ciptanya baik. Kalau diteruskan dalam Holy Bible, and behold it was very good. Semuanya baik, very good. Demikian kesaksian firman Allah. Tetapi kenapa pada masa sekarang, pada masa kita, banyak yang tidak baik, banyak yang rusak, banyak yang hancur, bahkan menimbulkan bencana dan berbagai-bagai penyakit. Semuanya akibat dosa, semuanya akibat pemberontakan, semuanya akibat ketidaktaatan akan najar Tuhan, akan firman Tuhan, akan perintah Tuhan. Termasuk juga kerakusan, kesombongan, dan keangkuhan serta kepongahan manusia sebagai makhluk ciptaan. Tidak sadar dia itu hanya dicipta, hanya menerima perintah dan melaksanakan amanah Tuhan. Akhirnya kacau balau. Marilah kita jaga kembali dengan mengingat, mengamini dan mengimani bagaimana Allah mencipta
dan berkarya. Begitu indah dan mulianya kita, manusia diciptanya. Bahkan dalam pengorbanan Yesus Kristus, yang baru saja kita peringati dalam kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, dan turunnya Roh Kudus, menunjukkan satu kesatuan ketritunggalan yang menunjukkan keesaan Allah dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita, supaya ciptaan yang mulia itu kembali utuh seperti semula diciptakan, menjadi pribadi maupun keluarga yang terberkati. Untuk menerima, haruslah kita betul-betul mengikuti perintah Allah, menjaga, mengusahakan, mengelola, dan melestarikan alam semesta ini sebagai titipan anak cucu kita.